Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Triwandari dengan NIM C1B02-178. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen keuangan materi tentang struktur modal dengan dosen pengampu Dr. Haji Tona Aurora Lubis SMM. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang yang pertama pengertian modal dan struktur modal, yang kedua teori struktur modal, yang ketiga fungsi dan manfaat struktur modal, yang keempat komponen struktur modal, dan yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi struktur modal. Masuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian modal dan struktur modal. Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan dalam pos modal atau modal saham, keuntungan atau laba yang ditahan, atau kelebihan aktiva yang dimiliki perusahaan terhadap seluruh utangnya. Munawir 2001. Modal pada dasarnya terbagi atas dua bagian yaitu modal aktif atau debit dan modal pasif atau kredit. Adapun pengertian struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Modal asing diartikan dalam hal ini adalah utang baik jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Sedangkan modal sendiri bisa terbagi atas laba ditahan dan bisa juga dengan penyertaan kepemilikan perusahaan. Baiklah, yang kedua yaitu teori struktur modal. Teori yang pertama yaitu pecking order theory. Penelitian ini memakai teori yang berhubungan dengan struktur modal, yakni pecking order theory, karena perusahaan yang ingin berkembang harus memiliki modal yang diperoleh dari utang. Tetapi perusahaan tidak mudah untuk mendapatkan pinjaman karena harus menganalisa terlebih dahulu apakah memang sudah tepat untuk berhutang. Pecking order theory adalah urutan sumber pendanaan dari internal atau laba ditahan dan eksternal atau penerbitan ekuitas baru. Wibowo 2013-26. Teori yang kedua yaitu signaling theory. Menurut Arifin, dalam Naibaho 2013-12 memberikan pernyataan, teori ini tersusun dari asumsi adanya asymmetric information antara manajer dan pemegang saham. Karena terdapat asymmetric information, maka manajer harus berupaya memberi sinyal kepada investor. Sinyal tersebut harus dalam bentuk sesuatu yang bisa dipercaya dan tidak mudah ditiru atau mahal untuk melindunginya. Dalam kebijakan struktur modal, sinyal yang diberikan adalah dalam bentuk digunakannya porsi hutang yang lebih besar pada perusahaan. Adapun teori yang ketiga yaitu trade-off theory. Menurut Brigham dan Houston 2134, trade-off theory dari leverage memberikan pernyataan bahwa perusahaan melakukan penyeimbangan antara manfaat dari pendanaan dengan utang atau perlakuan pajak perseorangan yang menguntungkan dari suku bunga dan biaya keberangkutan dengan tinggi. Adapun teori yang selanjutnya yaitu agensi teori. Agensi teori atau teori keagenan dibangun sebagai usaha untuk menyelesaikan, memahami, dan memecahkan masalah yang timbul jika ada ketidaklengkapan informasi ketika melakukan kontrak atau perikatan. Teori keagenan berhubungan dengan menyelesaikan dua masalah yang bisa saja terjadi dalam hubungan keagenan. Dan teori yang terakhir yaitu Modigliani-Miller atau MM. Teori Modigliani dan Miller atau teori MM ini merupakan teori yang memiliki pandangan bahwa struktur modal tidak relevan dan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat struktur modal. Yang pertama itu peningkatan nilai perusahaan, yang kedua pemanfaatan dana yang tersedia, yang tiga maksimalisasi pengembalian, keempat minimalisasi biaya modal, yang kelima solvabilitas atau posisi likuiditas, yang keenam fleksibilitas, yang ketujuh pengendalian tidak terganggu, dan yang terakhir itu minimalisasi resiko keuangan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu komponen struktur modal. Menurut Rianto 2008-227 terdapat komponen struktur modal yang tersusun atas modal asing serta juga modal sendiri sebagai berikut. Yang pertama itu yaitu modal asing. Modal asing ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama utang jangka pendek atau short term debt. Utang jangka pendek ini adalah modal asing yang pengembalian waktunya paling lama, yaitu setahun. Beberapa besar utang jangka pendek ini terdiri atas kredit perdagangan, yaitu kredit yang dibutuhkan untuk dapat atau bisa terselenggaranya perusahaan. Yang kedua itu utang jangka menengah atau intermediate term debt, yaitu utang yang
jangka pengembaliannya waktunya itu lebih dari 1 tahun atau kurang dari 10 tahun. Adapun yang ketiga yaitu utang jangka panjang atau long term debt, yaitu sebuah utang yang pada jangka waktu pengembaliannya itu sangat panjang, biasanya itu lebih dari 10 tahun. Bentuk dari utang jangka panjang diantaranya seperti pinjaman obligasi serta juga pinjaman hipotek. Kemudian komponen struktur modal yaitu modal sendiri terbagi menjadi 3, modal saham, cadangan, dan laba ditahan. Modal saham itu merupakan sebuah tanda bukti pengembalian bagian atau juga peserta di dalam sebuah perusahaan. Terdapat jenis-jenis dari saham yakni saham biasa, common stock, kemudian saham preferen, preference stock, saham kumulatif, kumulatif preference stock, dan lain sebagainya. Yang kedua itu cadangan. Cadangan ini yang dimaksud adalah sebagai cadangan yang dibuat dari pendapatan keuntungan yang diperoleh perusahaan selama pada rentang waktu yang lalu atau juga dari waktu yang berjalan. Yang ketiga itu laba ditahan, di mana perusahaan menahan keuntungan tersebut telah atau sesudah dengan tujuan tertentu. Maka kemudian dibuatlah cadangan sebagaimana yang sudah atau telah diuraikan. Apabila perusahaan tersebut belum mempunyai tujuan tertentu mengenai pemakaian keuntungan tersebut, maka keuntungan tersebutlah yang disebut dengan keuntungan yang ditahan atau laba ditahan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi struktur modal. Di sini faktor yang pertama itu stabilitas penjualan, di mana perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Yang kedua itu operating leverage, di mana perusahaan itu mengurangi leverage operasinya lebih mampu untuk menaikkan penggunaan leverage keuangan atau utang. Yang ketiga itu corporate taxes, yaitu karena hubungan tax deductible, ada sebuah keuntungan jika menggunakan utang. Yang keempat, kadar risiko dari aktiva. Nah, di sini setiap aktiva di dalam perusahaan itu tidak sama. Makin panjang jangka waktu penggunaan suatu aktiva di dalam perusahaan, makin besar derajat risikonya. Begitu pula sebaiknya. Kemudian ada lenders dan rating agencies, di mana jika perusahaan menggunakan hutang semakin berlebih, maka pihak lenders akan memulai meminta tingkat bunga yang lebih tinggi dan rating agencies akan mulai menurunkan rating pada tingkat hutang perusahaan. Kemudian ada internal cash flow, yaitu di mana tingkat internal cash flow yang tinggi dan lebih stabil dapat menjustifikasi sebuah tingkat leverage lebih stabil. Faktor yang selanjutnya yaitu pengendalian. Pengendalian ini di mana banyak perusahaan sekarang ini meningkatkan tingkat hutangnya dan memulai dengan menerbitkan hutang baru hingga repurchase outstanding common stock. Kemudian ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi ini seperti sekarang ini juga dan kondisi ini juga di mana pasar keuangan itu dapat mempengaruhi keputusan struktur modal. Kemudian ada preferensi pihak manajemen. Nah, preferensi pihak manajemen ini di mana resiko dan gaya manajemen mempunyai peran dalam hubungannya dengan kombinasi debt equity perusahaan pada struktur modalnya. Kemudian ada debt covenant, di mana uang yang dipinjam dari sebuah bank dan juga penerbitan surat hutang dan terwujud melalui serangkaian kesepakatan atau yang disebut dengan debt covenant. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu agency cost. Agency cost ini merupakan sebuah biaya yang diturunkan guna memonitor kegiatan pihak manajemen untuk menjamin bahwa kegiatan mereka ini selaras dan dengan persetujuan antara manajer, kreditur, dan juga para shareholders. Kemudian ada faktor profitabilitas, di mana perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi dan penggunaan internal financing yang lebih besar dapat menurunkan penggunaan hutang atau rasio hutang. Demikianlah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.